Pemirsa, bila di Jakarta pasangan calon diikuti oleh berbagai latar belakang, di Banten ada 3 dinasti politik yang ikut bertarung dalam persaingan memperebutkan tampuk kepemimpinan sejumlah daerah di Banten. Airin Rahmidiani maju sebagai calon gubernur Banten di Desa Jengjing, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tanggerang, Banten. Kehadiran Airin disambut warga. Airin pun janji akan subsidi biaya sekolah SMA dan SMK di Banten. Yang menjadi persoalan yang saya temukan di Kabupaten Tangerang itu adalah persoalan soal sekolahan. Sosok Airin sudah tidak asing lagi bagi warga Banten. Ia dikenal sebagai bagian dari dinasti Ratu Atut. Suaminya Tubagus Sairi Wardana adalah adik Ratu Atut Chosia. Atut adalah tokoh sentral dalam politik dinasti di Banten. Ia pernah menjabat sebagai gubernur Banten selama 2 periode. Pengaruhnya pun hingga kini masih cukup kuat. Di Banten tidak hanya ada dinasti Atut, tetapi ada juga dinasti lain, yaitu Jayabaya. Dinasti Jayabaya adalah keluarga politikus senior, Mulyadi Jayabaya yang pernah menjadi Bupati Lebak selama 2 periode. Dan yang terakhir ada dinasti Natokusuma. Ahmad Dimyati Natokusuma sempat menjabat sebagai Bupati Pandeglang pada tahun 2000 sampai 2029. Dan di pilkada tahun ini, Dimyati maju sebagai calon wakil gubernur Banten. Istrinya Irna Narulita terpilih sebagai Bupati Pandeglang tahun 2015-2025. Namun karena aturan KPU, tahun ini Irna akan akhiri masa jabatannya. Di pilkada 2024, adik Dimyati Raden Dewi Setiani maju sebagai calon Bupati Pandeglang. Tim Liputan Ainus melaporkan. Para pemirsa Bincang Umat yang dirahmati Allah SWT, kita masih bersama dengan narasumber kita, Abah Soehari sebagai Ketua Umum DPP Bakumubin, Badan Koordinasi Mubalik Indonesia. Abah Soehari dan para pemirsa, sebentar lagi tanggal 27 November tahun 2024 kita akan melaksanakan pilkada ya. Di Indonesia itu ada terdiri dari 37 provinsi, gubernur, berarti 415 kabupaten, bupati, dan 93 kota, ya, wali kota. Ya. Jadi cukup banyak nih Pak yang akan dipilih. Bagi kita masyarakat, ya Pak ya, bagi umat tentu saja, tidak ada yang menjadi harapan gitu ya Pak ya, kecuali bahwa kehidupan menjadi lebih baik gitu ya. Menurut Abah, apakah ini kan proses pergiliran kekuasaan ya Pak ya, sebagai bagian dari sistem demokrasi yang ada, apakah Abah melihat ini ada potensi kehidupan menjadi lebih baik secara umum di Indonesia dengan proses pilkada yang nanti akan berlangsung? Ya, saya kira begini. Proses pilkada dimanapun di seluruh Indonesia itu memang sudah merupakan regulasi dari sebuah sistem demokrasi. Itu kan berjalan 5 tahun sekali begitu. Jadi kalau saya melihat ya, bukan dalam tataran pilkadanya tapi dalam tataran nasionalnya, menyangkut masalah pilpresnya ini. Jadi dari nasional kepemimpinan ini, itu kalau itu ke depan itu bagus dan signifikan, dia menjadi negara yang betul-betul sejati dan tulen, itu akan merembas ke bawah itu dengan baik. Begitu loh. Nggak bedanya zaman Orde Baru. Bagaimana Pak Harto itu mengatur sistem negara di tangan sendiri, bayangkan. Tapi ada bedanya Pak. Di zaman dulu, di zaman Pak Harto itu, gubernur itu kan dipilih langsung oleh presiden ya Pak? Enggak. Dia dipilih oleh DPRD, tapi sudah ada sinyal dari presiden. Yeah. Begitu. Bahwa si A si B inilah yang jadi. Karena itu kan Golkar menguasai
menguasai DPRD di seluruh Indonesia. Jadi automatically itu calon itu ya rata-rata pilihan Golkar. Kalau bagi saya secara logis, Bah, seperti ada keterputusan dari hierarki ya, Bah ya. Ya, Karena gubernur itu dipilih oleh rakyat juga gitu ya, Bah ya. ya. Bisa jadi pemilihnya beda gitu ya, Bah ya. Presiden, bupati. Langsung dan tidak langsung. Enggak, kalau sekarang Langsung. langsung oleh rakyat gitu Ya. ya. Jadi seolah-olah mereka bertanggung jawab ya kepada rakyat gitu tuh. Betul. Kepada yang mengangkatnya, Iya, kepada yang memilihnya. Gitu betul. ya. Terkait dengan sistem ini ada nggak yang miss di sini, Pak? Sebenarnya kalau rakyat ini matang, ya, rakyat ini sudah mampu berdemokrasi seperti di negara-negara maju, Oke. itu bagus. Cuma kan saya melihat rakyat kita ini masih euforia, masih terkontaminasi oleh politik uang, gitu. Masih terjadi adanya NPWP, nomor piro wani piro. Nomor piro, ini piro. Wani piro. Ini kan sebenarnya tidak mendidik. Iya. Nah itu. Dan ini kan tidak pernah terjadi di zaman Orde Baru, di zaman Orde Lama juga tidak pernah terjadi. Iya. Tapi kenapa ini terjadi? Inilah kondisi yang sangat dilematis menurut saya, sehingga rakyat itu tidak melihat figur-figur yang betul-betul memiliki kapabilitas, aksesibilitas, kualitas, dan kemampuan di dalam memimpin bernegara. Itu bukan itu yang dilihat. Tapi bagaimana para figur, para pimpinan baik di dalam pilkada maupun juga di dalam pileg, pemilihan legislatif, mereka yang punya dana, yang punya uang. Kalau uangnya ya sedikit, kemungkinan besar tidak akan terpilih. Itu dia poin yang paling Itu berbahaya. poin yang paling merusak keadaban, peradaban bangsa itu sendiri. Begitu. Itu bagaimana ini cara mengolahnya? Ya saya kira harus ada tindakan-tindakan yang represif dari segi undang-undang, ya, begitu ke depan begitu. Dan itu dimulai kalau zaman Orde Baru bisa, zaman Orde Lama bisa, kenapa kita nggak bisa? Ya. Itu kan tergantung pada niat daripada penyelenggara negara. Tapi ada yang mengatakan begini, Pak. Namanya juga pesta ya, Pak ya. Pesta demokrasi, election. Di mana-mana pesta itu pasti butuh dana, Pak. Ya kalau dana dibutuhkan, dana operasional itu logis. Tapi kalau dana nomor piro wani piro itu yang tidak logis. Oke. Begitu loh. Kalau dana operasional itu semua juga butuh, begitu loh. Jadi kita khawatir sekali bahwa idealisme masyarakat sudah terbeli sejak awal gitu. Betul. Jadi untuk kelanjutannya 5 tahun jangan ngomong-ngomong idealis ya, sudah dibeli di awal gitu ya. Ya udah repot dah. Gitu itu kita khawatir. Nah, dan kebanyakan anggota DPR itu pragmatis, Ya. tidak idealis, begitu. Kenapa? Karena dia merasa saya udah keluar duit banyak kok. Masa saya harus idealis? Yang penting bagaimana saya bisa mengembalikan, begitu kan? Makanya korupsi terjadi di Ya, mana-mana, itu baik di eksekutif maupun di legislatif. Itu yang Itu. paling berbahaya. Nah, sebagai intermezzo ya, Pak ya, Ya. para pemirsa. Saya melihatnya begini. Para gubernur, para bupati, para wali kota itu terpilih karena dipilih oleh rakyat, dipilih oleh masyarakat. Mereka lah yang membuat dia menjadi gubernur, mereka lah yang membuat dia menjadi bupati dan wali kota. Kenapa tiba-tiba menjadi bawahan presiden ya, Pak ya? Presiden tidak mengangkat dia, sebenarnya di situ ada keterputusan menurut saya. Tapi oke, itu intermezzo. Bah, kita serius nih. Para pemirsa kita serius sedikit ya. Ini kan adalah pergiliran kekuasaan di dalam demokrasi. Sebenarnya kan salah satu bentuk yang pertama agar tidak terjadi absolutisme di dalam memimpin ya, Pak ya. Ya, Dan kedua tentu saja bisa terjadi perubahan-perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Menurut Abah, apakah pergiliran kekuasaan 5 tahun sekali itu bisa membuat kehidupan kita menjadi lebih baik ketika sistemnya tidak berubah, Pak?
kita harus mengakui bahwa sistem pokoknya tidak berubah. Ada yang berubah tapi sifatnya hanya kosmetik saja gitu ya. Kekuasaan sumber daya alam masih dikuasai oleh para oligarki, hukum masih dikuasai oleh orang-orang yang punya uang, dan jelas bahwa orang-orang yang ikut pemilihan juga mereka mendapatkan dana dari orang-orang yang punya uang juga. Perubahan apa yang menurut Abah bisa dicapai dengan sistem politik yang sudah terbeli sejak awal seperti ini? Jadi begini, perlu langkah yang strategis, langkah yang berani, bahwa oligarki itu diatur oleh negara. Bukan oligarki mengatur negara. Fakta yang ada sekarang menurut Abah? Nah, fakta yang sekarang ini oligarki mengatur negara. Jadi negarawan, seorang kepala negara itu harus bisa mengatur oligarki seperti yang dilakukan oleh Pak Harto. Pak Harto tuh mengatur oligarki loh. Dia tidak diatur oleh oligarki. Nah ini sejauh mana nilai keberanian kepemimpinan nasional yang akan datang? Ya, that's up to him. Punya power nggak gitu ya Pak ya? Mesti, menurut Undang-Undang Dasar 45 itu presiden tuh punya power luar biasa. Nah itu, wong gubernur aja bisa dikotak-atik walaupun dipilih oleh rakyat. Tapi presiden punya wewenang itu luar biasa. Coba itu kekuasaan presiden menurut Undang-Undang Dasar 45. Ini luar biasa. Nah itu. Begitu loh. Nah, jadi menurut saya ini ketergantungan kepemimpinan nasional yang memiliki kekuatan mental, intelektual, fisikal, dan kekuatan pemikiran yang luar biasa. Dan tidak terlepas sifat-sifat kenabian harus dimiliki. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Ini harus melekat. Gitu loh. Kalau tidak, kita bukan menjadi bangsa yang maju, kita bisa menjadi bangsa yang mundur. Poin pertama adalah kepemimpinan ya Pak ya. Harus ada sosok yang punya jiwa kepemimpinan. Yang kedua Pak, menurut saya, menurut Abah ada yang salah tidak dengan sistem kita yang ada saat ini? Regulasi, apakah ada yang salah dengan regulasi kita? Apakah harus ada yang diperbaiki? Tentu kalau perbaikan itu, perubahan itu tentu. Saya melihat undang-undang ini sudah baik sebenarnya, tapi kan banyak dilanggar. Iya kan? Nah itu. Saya melihat memang ketika saya menjadi staf ahli di Dewan misalnya, ada undang-undang yang tabrakan antara undang-undang pertanian, undang-undang lingkungan hidup, undang-undang desa misalnya, ada tarik-menarik. Kenapa? Karena memang pembahasannya tidak mendasar, tidak komprehensif. Sehingga terjadi benturan-benturan antara undang-undang satu dengan yang lain. Ini yang barangkali perlu diperbaiki, begitu. Kalau tolak ukurnya adalah undang-undang yang sudah ada gitu ya Pak ya. Memang perbaikannya ada gitu ya Pak ya. Tapi seperti tidak mengakar gitu ya Pak ya. Apa menurut Abah yang jika undang-undang yang ada saat ini misalnya tolak ukurnya seperti yang tadi dikatakan oleh Abah tadi, yaitu kedaulatannya itu harus Tuhan gitu ya Pak ya. Kedaulatannya harus oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Baku Mubin bisa memberikan semacam usulan atau nasihat agar ini undang-undang yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ini perlu ditinjau gitu ya Pak ya. Karena saya juga mendengar langsung dulu, misal kayak Habib Rizik itu pernah mengatakan bahwa konstitusi yang tidak sesuai dengan kitab suci itu harus dirubah. Belum menyampaikan itu jelas. Saya melihat ada 4 garis di dalam Al-Quran yang harus dilaksanakan oleh seluruh kepemimpinan nasional maupun regional. Yang pertama garis vertikal. Garis vertikal ini hablum minallah. Itu meliputi bagaimana menjalankan hubungan dengan Allah, sholat 5 waktu yang tidak putus, zikir, doa, ritual, spiritual dan lain sebagainya. Itu harus. Kemudian pada garis horizontal itu yang disebut dengan hablum minannas.
human relationship. Dari mulai pribadi, keluarga, masyarakat, sampai kepada masyarakat internasional. Meliputi ipolek sosbud hankam rata, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya. Jadi antara vertikal dan horizontal itu tidak boleh lepas, harus terintegrasi. Nah, yang ketiga itu hablum minal alam. Hablum minal hubungan dengan alam sekitar. Ini hubungannya dengan sumber daya alam yang harus dikelola dengan baik untuk kepentingan rakyat, kesejahteraan rakyat, dan rakyat secara keseluruhan. Nah, yang keempat itu khalifah fil ard, kepemimpinan di atas muka bumi. Kita ini itu diamanahkan oleh Allah, ya, diberikan ini fasilitas bumi, fasilitas alam untuk dikelola dengan cara yang baik, begitu. Kepemimpinan itu meliputi diri pribadi, keluarga, masyarakat, sampai kepada dunia internasional. Nah, kalau 4 garis dari Quran ini bisa diterapkan, bisa diintegrasikan oleh para pemimpin kita, Indonesia ke depan menjadi negara yang maju. Ya, karena begini, Bah, 4 hal yang Abah sampaikan tadi itu sudah termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah. Betul. Ya, itu sudah tidak lagi bisa disangkal. Kita tinggal menggalinya saja. Tinggal implementasi. Tinggal menggali dan mengimplementasikannya. Ya. Saat ini keempat hal yang Abah sampaikan tadi itu merujuk kepada pemahaman kapitalisme, sekularisme. Itu kan jelas ya, Pak ya. Ya kan? Walaupun beberapa orang mengatakan kita bukan negara sekuler, bukan juga negara agama, tapi faktanya kita sekuler ya, Pak ya. Kita sekuler loh. Dalam praktek. Dalam prakteknya itu sekuler. Ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi urusan ekonomi, politik, sosial, hukum itu enggak mau pakai Al-Qur'an dan Sunnah gitu. Apa kira-kira menurut Abah yang bisa dilakukan oleh Baku Mubin untuk menekan ini? Kita sudah sepakat nih, 4 hal tersebut itu harus bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Kenapa kita pakai ideologi yang lain gitu ya, Pak? Ya, kan begini, problemanya kan saya melihat dari perspektif kajian Dr. Abdul Qadir Auda. Ya, Abdul Qadir itu membagi komunitas Muslim di dunia ini menjadi 3 kategori. Yang pertama, umat Islam itu 85% itu awam. Nggak ngerti Islam itu apa. Yang kedua, umat Islam yang berpendidikan tapi sekuler. Ideologinya sekuler. Nah itu kenapa? Karena dia belajar di Barat, belajar dia di Eropa. Nah kemudian yang ketiga, golongan ulama yang orientasinya kebanyakan spiritualisme. Gitu. Tidak mampu menjawab tantangan dunia, tantangan umat manusia dari konsep Islam. Ini yang paling sedikit. Ini terjadi semacam lingkaran setan. Ini problema yang barangkali bagaimana kita menciptakan, mengintegrasikan ulama menjadi intelektual, intelektual menjadi ulama. Itu yang paling terpenting. Bagaimana di zaman dahulu bahwa ulama itu menjadi rujukan para amir ya, Pak ya, para pemimpin, dan ulama-ulama di zaman dahulu itu paling tidak mau mereka datang ke rumah pejabat gitu, Pak ya. Mereka menjaga itu ya, menjaga itu. Bagaimana agar ulama ini bisa menjadi rujukan dan ya harus standar. Karena ulama-ulama besar dulu itu seperti Al-Farabi, Al-Kindi, ya Ibnu Rus, Ibnu Sina, Ibnu Battuta, Al-Khawarizmi, kemudian sampai kepada imam madhab yang 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Itu ulama-ulama besar yang punya kadar intelektual yang tinggi. Nah itu, dan mereka bisa menceramahi, bisa memberikan nasihat kepada umara. Nah itu, kalau ulama kita kan sekarang kadar intelektualitasnya rendah. Itu problema. Kiai-kiai itu bukan di atas tapi di bawah, begitu loh. Itu yang problema, begitu loh. Dan itu sangat menyedihkan buat kita ya, Pak. Sangat menyedihkan sekali. Sebenarnya Quran itu sudah memberikan inspirasi tidak kurang dari 700 ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang alam semesta, yang berbicara tentang sains dan teknologi. Yahudi aja belajar dari Quran. Bayangkan, kenapa kita umat Islam tidak menggali itu Al-Quran kemudian menerapkan dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat. Baik, Abah Soehari. Terkait dengan pembahasan kita yang terakhir ini, apa
pesan dari Abah Suhari sebagai Ketua Umum DPP Bakung Ubin terkait dengan calon-calon dari pemimpin, baik itu di tingkat kota, kabupaten, dan juga gubernur, apa yang bisa Abah Suhari bisa sampaikan kepada mereka-mereka yang akan bertarung di pilkada? Ya, saya melihat begini, untuk legislatif, dia kan menjadi anggota DPR, DPRD itu Dewan Perwakilan Rakyat. Artinya pilkada dia nih, mewakili rakyat. Ini pilkada, Pak. Pilkada. Gubernur, bupati, dan wali kota. Mereka pemimpin, Ya, sama saja. bukan wakil rakyat. Sama saja. Emang gubernur itu bukan wakil rakyat. Mau dipilih oleh rakyat kok. Cuma tidak dinyatakan gitu loh, tidak dinyatakan. Jadi gubernur itu selaku eksekutif, pileg selaku legislatif, Ya. dan yudikatif itu juga termasuk eksekutif di bidang hukum. Ya, betul. Begitu. Kalau saya boleh menasihatkan kepada mereka agar mereka konsisten Ya. untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan konsekuen. Jadi jangan berpikir aku sekarang sudah jadi eksekutif, bagaimana saya sekarang menumpuk kekayaan, bagaimana saya bisa korupsi. Bukan itu. Kalau itu maunya ya Anda bisnis saja. Gitu. Sulit, Pak. Mereka waktu kampanye udah habis uang banyak ke Abah Suhari. Ya kalau begitu saya sarankan lebih baik uang yang banyak itu jadi bisnis saja. Bikin PT itu lebih bagus. Baik. Begitu. Lebih bermanfaat bagi orang banyak. Lebih bermanfaat daripada Rekrut orang banyak dan karyawan, tidak ya, akan Pak. bermasalah. Ya. Nah itu kecuali dia melanggar aturan-aturan gitu kan. Tapi kalau uang yang banyak, kalau saya duit yang banyak, mungkin saya nggak mau saya untuk menjadi eksekutif atau legislatif. Saya lebih baik membangun sosial keagamaan, membebaskan anak-anak itu yang free sekolah begitu kan, bisa sekolah dalam negeri, luar negeri, itu akan lebih bermanfaat dan itu arahnya ke surga. Baik. Gitu. Baik. Demikian. Baik. Terima Iya. kasih Abah Suhari yang sudah membersamai kita dalam acara Bincang Umat kali ini. Semoga beberapa pembahasan atau tema yang tadi kita kaji dapat bermanfaat sebagai bahan pemikiran dan juga evaluasi. Dan apabila ada yang salah kita mohon maaf. Terima kasih kembali. Terima kasih Abah Suhari. Baik, terima kasih. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah, demikian acara Bincang Umat kita kali ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.